Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun mengendarai Shenzhou dan terbang di luar kota ilahi Hongmeng. Segera, setelah menyingkirkan Shenzhou, Ouyang Qianqian dan Ouyang berjalan menuju gerbang kota. Adapun Jinglu, sejak 3 bulan lalu, Tan Yun membiarkannya memasuki menara Lingqiao untuk mundur. Saya telah melihat Tuan Jing, di luar gerbang kota. Jenderal Dewa Raksasa Manusia kura-kura membungkuk hormat kepada Tan Yun. Yah, tidak perlu lebih sopan, kata Tan Yun dan berjalan menuju gerbang kota bersama Qianqian. Jenderal Dewa dengan berani berkata dengan hormat, Tuan Jing, tugas rendahan adalah menanyakan identitas siapapun yang memasuki gerbang kota, ucap Jenderal Dewa. Jenderal Dewa yang setinggi 1000 kaki, menatap Ouyang Qianqian dan bertanya, Tuan Jing, siapa ini, ucap Jenderal Dewa. Namanya Ouyang Qianqian, dan dia adalah tunanganku, ucap Tan Yun, memegang Ouyang Qianqian dengan tangannya. Ternyata itu tunangan Tuan Muda Jing, tidak sopan dan tidak sopan, jenderal itu berkata dengan hormat, Tuan Muda Jing, tolong, ucap jenderal itu. Tan Yun mengangguk, lalu membawa Ouyang Qianqian ke kota ilahi Hongmeng, dan naik ke udara, terbang menuju Gunung Suci Hongmeng. Saat malam tiba, Tan Yun dan Ouyang Qianqian terbang ke langit di luar rumah suci Hongmeng di puncak Gunung Suci Hongmeng. Saya telah melihat Tuan Jing, ucap kedua jenderal yang menjaga istana itu membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun. Aku di sini untuk mengunjungi guruku, ucap Tan Yun. Setelah meninggalkan kalimat, Tan Yun membawa Ouyang Qianqian ke mansion dan langsung pergi ke istana Tianzun. Jing Yun. Ketika Tan Yun baru saja sampai di luar istana Tianzun, suara surga yang menggembirakan terdengar dari belakangnya. Tan Yun menoleh ke belakang, tetapi melihat Li Xin berjalan dengan senyum seperti bunga. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan datang dalam setahun, mengapa butuh lebih dari 750 tahun untuk datang, ucap Li Xin cemberut. Tan Yun tersenyum dan berkata, sesuatu terjadi di jalan, aku membuang-buang waktu, ucap Tan Yun. Oh, Li Xin menjawab sambil tersenyum, apakah kamu datang untuk menemui ibuku? Ibuku ada di aula VIP, di mana aku menerima Priest Chaos dan Si Yuan. Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana, ucap Li Xin. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, ya, sudah waktunya pergi, ucap Tan Yun. Tan Yun dan Ouyang Qianqian mengikuti Li Xin menuju aula VIP. Di aula VIP, di aula besar, ada seorang gadis dalam gaun merah berdiri ramping. Gadis itu berusia sekitar 28 tahun, dengan mata cerah dan gigi putih, kulitnya seperti salju, dan fitur wajahnya sangat indah dan menyesakkan. Gadis itu tidak lain adalah Chaos Supreme dan kecantikan pertama di alam Dewa Chaos, yaitu Changsun Xuanqi. Pada saat ini, di sebelah cucu tertua Xuanqi, itu berdiri di Si Yuan Supreme. Di depan dua makhluk tertinggi, Lingxia Tianzun berdiri dengan hormat. Pada saat ini, Changsun Xuanqi memandang Lingxia Tianzun, bibirnya terbuka ringan, dan suara surga berdering, Lingxia, makhluk tertinggi ini menemukan peti mati kuno di makam para dewa kuno di 9 surga Hongmeng, dan di dalam peti mati itu sangat bergelombang, napas kehidupan yang kaya. Saya ingin membantu wanita raksasa di peti mati kristal berwarna darah di Soul Devouring Abyss untuk dihidupkan kembali sesegera mungkin. Anda mengirim seseorang untuk membawa peti mati kristal berwarna darah ke peti mati kuno para dewa kuno. Alam Dewa 9 Hongmeng adalah area di bawah yurisdiksi Anda. Anda memerintahkan alam itu menjadi area terlarang, jadi tidak ada seorang pun di alam abadi 9 surga Hongmeng yang diizinkan untuk mendekat, dan penyusup harus dibunuh, ucap Changsun Xuanqi. Lingxia Tianzun dengan hormat berkata, bawahan mematuhi perintah, dan bawahan akan mengirim seseorang ke Kaisar Abadi 9 Surga untuk menjadikan makam para dewa kuno tempat terlarang, ucap Lingxia Tianzun. Lebih baik mengirim beberapa dewa untuk menjaga makam kuno, ingat, kamu tidak boleh lengah, ucap Chaos Supreme. Bawahan ini mengerti, ucap Lingxia Tianzun membungkuk. Pada saat ini, Tan Yun, Li Xin, dan Ouyang Qianqian yang telah keluar dari aula VIP, mendengarkan kata-kata Chaos Supreme di aula. Ternyata mereka ingin memindahkan istriku Yuyan dari jurang pemakan jiwa ke makam dewa keabadian. Tan Yun berpikir dalam hati,
apa peti mati kuno di makam Dewa Keabadian disebutkan oleh Changsun Xuanqi? Apa rahasianya, mengapa itu memancarkan energi kehidupan yang kuat, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Sama seperti yang dipikirkan Tan Yun, Lingxia Tianzun dengan hormat mengirim Changsun Xuanqi dan Si Yuan Supreme tertua keluar dari aula. Li Xin, Tan Yun, dan Ouyang Qianqian dengan hormat berkata, generasi muda telah melihat Tuan tertinggi Si Yuan, dan Tuan tertinggi Kaos, ucap mereka bertiga. Changsun Xuanqi mengangguk sedikit kepada ketiga Tan Yun, lalu melihat kembali ke Lingxia Tianzun dan berkata, Lingxia, kamu tidak perlu mengirim kita, ucap Chaos Supreme. Baik Yang Mulia, ketika Lingxia Tianzun menjawab, Changsun Xuanqi dan Si Yuan Supreme pergi berdampingan. Tan Yun berbalik ke arah Lingxia Tianzun, membungkuk dan berkata, Guru, saya telah melihat Guru, ucap Tan Yun. Iya. Lingxia Tianzun memuji, Yuner, kultivasi Anda telah meningkat dengan baik, dan sekarang sudah Dewa Suci Agung kelas 3, ucap Lingxia Tianzun. Terima kasih atas pujian Anda, ucap Tan Yun masih membungkuk. Yuner, beritahu Guru, seberapa kuat kamu dalam tantangan lompatan katak sekarang, ucap Lingxia Tianzun bertanya. Tan Yun berkata, kembali ke Guru, murid tidak takut pada Raja Suci kelas 3 sekarang, ucap Tan Yun. Bagus sekali, ucap Lingxia Tianzun. Setelah Lingxia Tianzun memujinya, dia memandang Ouyang Qianqian dan bertanya, siapa kamu, ucap Lingxia Tianzun. Tan Yun menjawab, belaporkan kepada Guru, dia adalah tunangan Tuer, Ouyang Qianqian, ucap Tan Yun. Ya, Lingxia Tianzun mengangguk, lalu berkata, Qianqian, kamu mundur dulu, aku akan menemukan Si Yin dan Yuner untuk membicarakan sesuatu. Yuner, Si Yin, masuk, ucap Lingxia Tianzun. Lingxia Tianzun setelah meninggalkan kalimat, dia melangkah ke aula VIP. Tan Yun dan Li Xin menanggapi dan mengikuti. Setelah memasuki aula, Lingxia Tianzun menjentikkan lengan kanannya dan memasang penghalang kedap suara. Saya tidak tahu apa yang diperintahkan Guru, ucap Tan Yun bertanya. Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata, Yuner, kamu harus tahu bahwa gadis ini, Si Yin, sangat menyukaimu. Aku ingin mendengar apa yang kamu katakan hari ini, apa pendapatmu tentang gadis ini, ucap Lingxia Tianzun. Ibu, ucap Li Xin tidak menyangka ibunya akan membicarakan hal ini, dan rasa malunya langsung muncul di wajahnya yang cemberut. Lingxia Tianzun berkata, Putri, tidak ada yang disembunyikan tentang masalah emosional, jika kamu suka, kamu menyukainya, dan jika kamu tidak menyukainya, kamu tidak menyukainya. Ibu telah mengawasimu setiap hari selama bertahun-tahun, kamu merindukan Yuner setiap malam, ibu benar-benar sedih. Jadi, hari ini, ibu akan memanggilmu dan bertanya pada Yuner, ucap Lingxia Tianzun. Setelah mendengarkan, Li Xin mengerucutkan bibir merahnya, menundukkan kepala batu gioknya, dan jantungnya berdetak kencang, tidak berani menatap Tan Yun. Pada saat ini, Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dan berkata, Yuner, jangan merasa tertekan, aku hanya ingin mendengarkan hatimu, ucap Lingxia Tianzun. Guru, Si Yin Bingsue pintar, berbakat, dan tak tertandingi, dan dia adalah kecantikan nomor 1 di alam Dewa Hongmeng, dia sempurna di hati murid. Dan murid memiliki 7 istri, aku tidak bisa berpura-pura menjadi wanita lain. Guru, aku percaya bahwa Si Yin akan menemukan seorang pria 10 atau 100 kali lebih baik daripada Tuer. Sebelum Tan Yun bisa menyelesaikan kata-katanya, Li Xin, dengan air mata menetes, berbalik dan berlari keluar dari aula VIP menangis. Setelah Tan Yun memperhatikan bahwa wajah Lingxia Tianzun tiba-tiba berubah muram, dia buru-buru membungkuk dan berkata, Guru, tolong tenang, Tuer baru saja mengatakan apa yang ada di hati, jika Tuer jelas tidak menyukai Si Yin, tetapi dalam rangka untuk menyenangkanmu, katakan cinta, ini pasti menipu perasaan Si Yin. Sebelum Tan Yun bisa berbicara, dia dipotong oleh Lingxia Tianzun yang melambaikan tangannya, oke, tak perlu dikatakan lagi, aku tidak menyalahkanmu, ucap Lingxia Tianzun. Aduh, Lingxia Tianzun menghela nafas. Setelah itu, dia bertanya, Yuner, itu urusan anak muda bukan untuk Guru. Namun, kamu harus berjanji untuk Guru, kamu nanti menghibur Si Yin, ucap Tan Yun. Baik Guru, jawab Tan Yun. Lingxia Tianzun berkata, Yuner, apakah Anda memiliki hal lain untuk dilakukan, ucap Lingxia Tianzun. Lapor kepada Guru, Tan Yun berkata dengan jujur,
Qian dulunya adalah anggota Hongmeng Jiu Tianxian Jitong Tianxiancheng, dan murid ingin menemani dia kembali ke kampung halamannya, ucap Linxia Tianzun. Mendengar kata-kata itu, Linxia Tianzun berkata, baiklah, omong-omong, kamu bisa melakukan sesuatu untuk guru, ucap Linxia Tianzun. Guru, tolong beritahu saya, ucap Tan Yun. Linxia Tianzun berkata, nanti, saya akan memberi Anda tanda untuk membuka pintu ke alam para dewa untuk guru, dan kemudian, guru membiarkan Diaken di rumah menemani Anda ke alam abadi 9 surga Hongmeng. Deacon Fang akan membawamu ke jurang yang melahap jiwa, di kedalaman, ambil peti mati dan kirimkan ke makam para dewa zaman. Divisi akan mengirim dewa untuk menjaga makam para dewa kuno. Pada saat itu, setelah Anda menyerahkan peti mati kepada para dewa, Anda dapat menemani Qian pulang, ucap Linxia Tianzun. Mendengar ini, Tan Yun membungkuk dan berkata, murid patuh, ucap Tan Yun. Segera, Tan Yun mengerutkan kening. Saya mendengar bahwa ada kekuatan mengerikan di jurang pemakan jiwa, dan kemudian melahap darah dan jiwa, dan apakah murid dapat masuk, ucap Tan Yun. Linxia Tianzun tersenyum dan berkata, tentu saja, sekarang, setelah formasi yang melahap telah diangkat, Anda dapat masuk tanpa cedera. Dan juga, Diaken kediaman guru adalah mantan anjing dewa perampas jiwa Kaisar Abadi 9 surga, dia di jurang pemakan jiwa dan makam dewa abadi sangat akrab, Anda hanya perlu mengikutinya. Dan Yuner, mungkin juga ada sisa-sisa bawahan agung Hongmeng yang tersisa di alam abadi 9 surga Hongmeng. Anda harus melindungi peti mati raksasa dan meletakkan raksasa peti mati dengan aman dikirim ke makam dewa orang dahulu. Selain itu, peti mati itu diatur ulang oleh penguasa tertinggi kaos, dan Anda tidak boleh mencoba membukanya, jika tidak, setelah pembatasan diaktifkan, bahkan jika kamu seorang guru, sangat mungkin hidup dan mati akan hilang, ucap Linxia Tianzun. Tan Yun mengangguk berat dan berkata, guru, aku mengerti, ucap Tan Yun. Iya, Linxia Tianzun berkata, aku akan membiarkan Diaken Fang menunggumu di luar mansion, jadi pergi dan temani gadis ini, Xin, ucap Linxia Tianzun. Sementara itu, Linxia Tianzun membalik tangan kanannya, dan sebuah token bermotif hijau muncul di tangannya, itu berikan kepada Tan Yun, ini adalah token untuk membuka pintu alam Dewa Hongmeng, kamu bisa mengambilnya, ucap Linxia Tianzun. Murid ini pergi, ucap Tan Yun menerima token dan mundur dari aula VIP dengan napas lega, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh, anjing penghancur jiwa, kamu pengkhianat Tan Xiaoxing, lihat bagaimana aku akan menghadapimu kali ini, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun merasa lega dan tenang, Ouyang Qian datang ke Tan Yun langkah demi langkah, dan berkata, apa yang terjadi? Saya melihat bahwa Li Xin sangat sedih, dan menangis dan meninggalkan aula VIP, ucap Ouyang Qian. Tan Yun baru saja menolak Li Xin. Setelah memberitahu Ouyang Qian tentang masalah ini, dia meminta Qian untuk menunggunya di luar mansion. Ouyang Qian berkata, Tan Yun, meskipun dia adalah putri dari musuhmu, aku dapat melihat bahwa dia sangat menyukaimu, pergi dan hibur dia, aku akan menunggumu di luar mansion, ucap Ouyang Qian. Di Hongmeng Senfu, Li Xin berdiri ramping di hutan, berbaju ungu yang dikelilingi oleh esensi ilahi, air matanya menetes, penampilannya yang patah hati menyayat hati. Kenapa? Wow. Li Xin memeluk kepalanya dan menangis, mengapa aku mencintai seseorang selama lebih dari 3000 tahun, tetapi tidak menyukaiku, wow, ucap Li Xin. Trak-trak, ada suara langkah kaki di belakangnya, Li Xin tiba-tiba menoleh ke belakang, dan ketika dia mengetahui bahwa itu adalah Tan Yun, dia melemparkan dirinya ke pelukan Tan Yun, air mata keluhan mengalir di matanya, dan kemudian dia mengepalkan tinjunya erat-erat, memukuli dada Tan Yun sambil menangis. Jing Yun, wow, tahukah kamu, selama 3000 tahun terakhir, aku sangat merindukanmu. Ketika mendengar 7 istri saat upacara ulang tahunku, aku sangat sedih, dan aku mencoba untuk melupakanmu, tapi aku tidak bisa melakukannya, wow. Jing Yun, katakan padaku kenapa kamu tidak menyukaiku, aku tidak peduli berapa banyak wanita di sekitarmu, mengapa kamu tidak menyukaiku? Apa aku tidak pantas mendapatkannya, haruskah aku bercinta denganmu, ucap Li Xin. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, ringan memegang bahu Li Xin dengan kedua tangan, dan menghibur, Xin,
kamu sangat berbakat, dan kamu adalah wanita paling cantik di alam Dewa Hongmeng kami, dan juga permata di telapak tangan guruku. Bukannya kamu tidak layak untuk aku, tapi..." Sebelum menunggu kata-kata Tan Yun, Li Xin mengangkat kepalanya, menatap Tan Yun dengan air mata di matanya, dan menyela, "Jing Yun, kamu tidak boleh berbohong padaku, apakah kamu melihatku? Apa ada sedikit detak jantungmu bergetar? Kalau kamu laki-laki jangan bohong," ucap Li Xin. Dengan kecantikan Li Xin, pria manapun akan tergerak saat melihatnya. Tapi bagi Tan Yun, itu hanya detak jantung. Setelah terdiam beberapa saat, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Ya, aku akui bahwa aku sedikit tertarik padamu, tapi..." Sebelum Tan Yun selesai berbicara, Li Xin menyela. "Tidak ada tapi," ucap Li Xin menyeka air mata dari sudut matanya dan menatap Tan Yun dengan keras kepala, "Saya mendengar jika Anda mengatakan bahwa Anda sedikit tertarik pada saya, Anda akan puas. Jing Yun, kamu tidak perlu terburu-buru untuk menolakku, kamu akan melihat hati orang dari waktu ke waktu. Cepat atau lambat, Li Xin akan membuatmu jatuh cinta padaku, dan menikah," ucap Li Xin. Setelah mengatakan itu, Li Xin menangis dan berbalik dan berlari keluar hutan berbaju ungu. "Xin, pada saat ini," suara Tan Yun terdengar di benak Li Xin, "tidak mungkin bagi kami, saya harap Anda melupakan aku, jika tidak, aku akan menjadi bencana bagimu," ucap Tan Yun. Seperti yang dikatakan Tan Yun, dia tidak bisa bersama Li Xin, karena dia harus membunuh orang tua Li Xin. Mendengar ini, Li Xin berhenti sejenak dan kemudian berbalik, dia masih bisa melihat air mata di matanya yang indah di bawah malam, meskipun suaranya lembut, itu mengungkapkan ketegasannya, "Jing Yun, bahkan jika itu benar-benar bencana, saya bersedia melakukannya," ucap Li Xin. Setelah berbicara, Li Xin berbalik dan menghilang dari garis pandang Tan Yun. Melihat ke arah di mana Li Xin menghilang, alis Tan Yun berkerut, dan kemudian dia secara bertahap rileks, dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan, bagaimana kabarnya nanti, itu pilihannya dan urusannya," ucap Tan Yun. Tan Yun yang putus asa menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar mansion. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua yang tampak seperti anjing keluar dari istana ilahi Hongmeng. Orang ini adalah anjing dewa yang mengkhianati Fang Ziqing di masa lalu, dan mantan kaisar abadi 9 surga. Anjing itu menamai dirinya Fang Bufei. Fang Invincible adalah diaken istana ilahi Hongmeng hari ini. Setelah dia melangkah keluar dari mansion, dia melihat gadis cantik yang berdiri di puncak gunung suci Hongmeng, matanya tiba-tiba melebar, "Ouyang Qian-Qian," ucap Fang Bufei. Mendengar seseorang memanggilnya, Ouyang Qian-Qian melihat ke samping, dan setelah melihat Fang Bufei, alisnya penuh dengan sedikit kerutan, dia berkata dengan ringan, "Kukira siapa, ternyata mantan kaisar abadi 9 surga," ucap Ouyang Qian-Qian. "Ouyang Qian-Qian, itu benar-benar kamu," ucap Fang Bufei sepertinya memikirkan sesuatu, melayang ke udara, dan langsung muncul di depan Ouyang Qian-Qian. "Kamu belum mati, katakan pada diaken ini, apa yang terjadi saat itu, bukankah kamu menikahi putraku Fang Rulong, siapa yang membunuh putraku di upacara pernikahan di mansion 9 surga dan membunuh penguasa kota dari 10.009 surga alam abadi? Katakan padaku, cepat," ucap Fang Bufei. Ketika Ouyang Qian-Qian hendak berbicara, sebuah suara acuh tak acuh datang dari mansion, "Fang tua, apa yang kamu sebut tunanganku?" "Anjing," ucap suara itu. Mendengar ini, Fang Bufei tiba-tiba berbalik, tetapi melihat Tan Yun keluar dari mansion dengan wajah muram. Fang Bufei langsung tercengang. "Bukankah Ouyang Qian-Qian adalah menantu perempuan? Bagaimana Anda menjadi tunangan seorang murid Lord Tianzun?" Retak. Tan Yun maju selangkah dan menamparkan wajah Fang Bufei, menamparkan Fang Bufei. "Sudah kubilang, jika kau berani meneriaki tunanganku lagi, aku akan membunuhmu," ucap Tan Yun dengan suara rendah. Iya, Fang Bufei berkata dengan gemetar, bawahan mengerti, ucap Fang Bufei. Kemudian, Fang Bufei buru-buru membungkuk dan berkata, "Bawahan diaken istana surgawi Hongmeng, Fang Bufei telah melihat Tuan Jing," ucap Fang Bufei. Tan Yun mengangguk dan berkata, "Kamu ingat dengan jelas, Qian-Qian sudah mati saat itu, Tuan muda inilah yang menyelamatkannya,
dan sekarang dia adalah tunanganku, jika kamu berani tidak sopan padanya, kamu akan mendapat risiko Anda sendiri, ucap Tan Yun. Bawahan mengerti, ucap Fang Bufei menjawab dengan tergesa-gesa. Baiklah, Tan Yun mengangguk dan berkata dengan ringan, ayo pergi ke alam abadi 9 surga Hongmeng, ucap Tan Yun. Oke Tuan Jing, silakan turun dengan bawahan, ucap Fang Bufei mengangguk dan terbang menuju bagian bawah Gunung Hongmeng. Tan Yun melihat punggung Fang Bufei, niat membunuh melintas di mata bintangnya, dan dia kembali normal, memegang Ouyang Qian-Qian, dan mengikuti. 1 jam kemudian, langit penuh bintang, dan bulan yang cerah terbenam di langit. Tan Yun, Qian-Qian, dan Fang Bufei terbang di udara dan mendarat di luar Space Time Hall di pusat kota ilahi Hongmeng. 9 prajurit dewa yang menjaga aula ruang dan waktu segera membungkuk dan berkata, saya telah melihat Tuan Jing, dan saya telah melihat dia Ken Fang, ucap penjaga. Iya, setelah Tan Yun sedikit mengangguk, dia melihat ke salah satu prajurit ilahi dan berkata, pergilah berkunjung ke kota militer perbatasan Qingtian, beritahu Dewa Raja Bai Cheng, dan minta dia untuk memberitahu istriku bahwa aku baik-baik saja, jadi mereka tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku akan kembali ketika aku selesai dengan pekerjaan, ucap Tan Yun. Mendengar itu, para penjaga dengan hormat berkata, oke, Tuan Muda Jing, si kecil mengerti, ucap penjaga. Setelah itu, setelah Tan Yun dan ketiganya memasuki aula ruang waktu yang besar, mereka disambut oleh 2 gerbang surgawi yang menjulang setinggi 30.000 kaki. 4 karakter, Alam Dewa Siyuan, dan Alam Dewa Kaos, masing-masing terukir pada naga terbang dan tarian Phoenix. Jelas, keduanya adalah gerbang ilahi yang menuju ke alam Dewa Siyuan dan Kaos. Di dinding kiri 2 dewa gerbang, masih ada gerbang berdiri, 11 gerbang surgawi raksasa. 11 gerbang surgawi mengarah ke 9 alam abadi besar Hongmeng, alam abadi Siyuan, dan alam abadi Kaos. Tan Yun yang memiliki token, dapat dengan bebas masuk dan keluar dari 9 alam besar abadi Hongmeng mulai sekarang. Pada saat ini, Tan Yun mengorbankan token dan menggantungnya di depannya, dan ketika dia menjentikkan jarinya, sinar kekuatan ilahi menembak ke dalam token, dan 9 gerbang ilahi mengarah ke 9 dunia abadi Hongmeng bersenandung dan bergetar. Begitu Tan Yun memikirkannya, segera, gerbang surgawi yang mengarah ke alam abadi 9 surga Hongmeng terbuka dengan keras. Tan Yun dan Ouyang Qian-Qian mengaitkan jari mereka dan terbang ke gerbang surgawi, diikuti oleh Fang Bufei. Gerbang terowongan ruang waktu yang mengarah ke alam abadi 9 surga Hongmeng dibuka oleh Tan Yun ketika dia adalah makhluk tertinggi Hongmeng. Bahkan jika tidak ada token, dia dapat membukanya. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa itu perlu setahun untuk melakukan perjalanan melalui susunan teleportasi untuk mencapai alam abadi 9 surga Hongmeng. Waktu berlalu, 1 tahun 5 bulan telah berlalu. Prajurit dewa itu memberitahukan berita itu kepada Raja Dewa Bai Cheng, dan Raja Dewa Bai Cheng segera memberitahu para putri dan Sen Subing yang berada di alam dewa elit kota militer Qingtian bahwa Tan Yun aman dan sehat. Ketika semua orang mendengar Sen Subing, mereka merasa lega. Sebulan lagi berlalu. Bagian atas alam abadi Hongmeng 9 surga adalah lautan bunga yang tak ada habisnya, ada ribuan bunga, dan aromanya tidak terbatas. Di langit di atas lautan bunga yang berlama-lama dengan energi abadi, sebuah rumah putih besar yang tergantung di udara sangat menakjubkan. Ukuran mansion mencapai 30 juta sen. Rumah putih yang penuh dengan kesucian dan tidak dapat dinodai adalah rumah abadi 9 surga. Ketika Kaisar Abadi 9 Surga Fang Rulong dan banyak penguasa kota dibunuh oleh Tan Yun, rumah abadi 9 surga seperti gunung mayat, dan kemakmurannya hancur total. Setelah selang ribuan tahun, rumah abadi 9 surga kini telah kembali ke kemakmuran sebelumnya. Di bawah pemerintahan Kaisar Abadi 9 surga yang baru diangkat, bayangan pertumpahan darah dari rumah abadi 9 surga ribuan tahun yang lalu telah memudar. Bas! Tiba-tiba, di langit di luar gerbang timur rumah abadi 9 surga, di tengah angin dan awan, sebuah gerbang dewa dengan ketinggian 10.000 kaki perlahan muncul. Puluhan ribu tentara abadi yang menjaga mansion segera jatuh ke tanah. Karena mereka tahu bahwa ketika gerbang alam dewa terbuka, seorang dewa akan datang. Jenderal abadi yang dipimpin segera mengeluarkan jimat peri transmisi suara, dan berkata dengan hormat, Tuan Jiutian Immortal Emperor,
gerbang para dewa telah terbuka, dan sesaat kemudian, seorang dewa akan datang, ucap Jenderal Abadi. Pria tua berusia sekitar 70 tahun itu, mengguncang tubuh lamanya dan buru-buru terbang keluar dari aula melalui susunan teleportasi. Dia bergegas keluar rumah abadi 9 surga, diam-diam menunggu kedatangan dewa. Nama lelaki tua itu adalah Dong Yan, dia adalah Kaisar Abadi 9 surga saat ini. Ledakan. Setelah gerbang alam dewa perlahan terbuka, Tan Yun membawa Ouyang Qianqian dan terbang dari gerbang alam dewa ke gerbang timur rumah abadi 9 surga. Setelah itu, Fang Bufei terbang keluar dari gerbang alam dewa dan mendarat di samping Tan Yun. Dong Yan kaget, tampak seperti hantu, menatap Ouyang Qianqian, dan berseru, "Nona Ouyang, kamu, apakah kamu tidak mati?" ucap Dong Yan. "Ya," ucap Ouyang Qianqian menjawab. Segera setelah itu, Dong Yan menatap Tan Yun, matanya melebar, dan dia menunjuk Tan Yun dan berkata, kamu adalah orang berdosa yang dicari oleh alam abadi 9 surga ribuan tahun yang lalu, ucap Dong Yan. Apa yang kamu bicarakan, ucap Fang Bufei. Pada saat ini, Fang Bufei tiba-tiba mengambil langkah, dan tamparan di wajahnya membuat Dong Yan terbang, dan jatuh dengan keras ke tanah. Fang Bufei, jangan lakukan itu, Tan Yun berkata dengan ringan, menatap Dong Yan dengan main-main, dan berkata sambil tersenyum, "Ya, saya adalah orang berdosa yang dicari di alam abadi 9 surga, bagaimana menurutmu?" ucap Tan Yun. Dong Yan bangkit dari tanah dan berdiri di depan Fang Bufei, dia dengan hormat berkata, "Kaisar abadi tua, Anda tidak tahu, dia membunuh banyak orang di alam abadi 9 surga." Tanpa menunggu kata-kata Dong Yan, kata-kata Fang Bufei berikutnya membuat Dong Yan bergidik, dia hampir pecah, sangat takut hingga seluruh tubuhku gemetar. Tapi Fang Bufei berteriak pada Dong Yan, "Idiot, apakah kamu tahu siapa dia?" "Saya katakan, dia adalah murid Lord Tianzun," ucap Fang Bufei. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Dong Yan memucat ketakutan, plop, dengan suara, dia berlutut di depan Tan Yun, gemetar dan berkata, "Aku melihatmu dalam posisiku yang sederhana." Tanpa menunggu kata-kata Dong Yan, suara acuh tak acuh Tan Yun muncul, "Nama asliku adalah Jing Yun, bukan Tan Yun, panggil aku Tuan Muda Jing," ucap Tan Yun. Mendengar ini, Dong Yan buru-buru berkata, "Temui Tuan Muda Jing dengan rendah hati," ucap Dong Yan. "Iya," Tan Yun mengangguk dan berkata, "Oke, bangun," ucap Tan Yun. "Terima kasih Tuan Muda Jing," ucap Dong Yan dengan hormat setelah bangun. Ouyang Qianqian memandang Dong Yan dan bertanya, "Apakah istana Tuan Kota masih di sini?" ucap Ouyang Qianqian. Dong Yan dengan hormat berkata, "Ya, di sini," ucap Dong Yan. "Aku tidak menemukan jasad ayahmu setelah si pembunuh mencuci rumah abadi 9 surga saat itu, jadi posisi penguasa kota-kota abadi Tongtian disediakan untuk ayahmu," ucap Dong Yan berkata lagi. Ouyang Qianqian berkata, "Ayah telah membiarkan dia menjadi penguasa kota Tongtian Xiancheng. Namun, penguasa kota yang baru diangkat tidak diizinkan untuk tinggal di mansionku, dan harus membangun kembali mansion lain," ucap Ouyang Qianqian. Setelah mendengar ini, pikir Dong Yan bahwa Ouyang Qianqian adalah tunangan Tan Yun, dan Tan Yun adalah murid Lingxia Tianzun lagi, mana berani dia tidak setuju. Oleh karena itu, Dong Yan menepuk dadanya dan meyakinkan bahwa semuanya akan dilakukan sesuai perintah Ouyang Qianqian. Setelah itu, Dong Yan ingin mengundang Tan Yun untuk memasuki rumah abadi 9 surga, tetapi Tan Yun melambaikan tangannya dan menolak. Anak ini memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi tidak nyaman untuk tinggal di sini, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun melihat ke depan ke arah Fang Bufei dan berkata, "Ayo pergi dan pimpin jalan ke jurang pemakan jiwa," ucap Tan Yun. "Bawahan patuhi," ucap Fang Bufei. Setelah menjawab, dia mengorbankan Senzu yang luar biasa tingkat 8, membawa Tan Yun dan Ouyang Qianqian, dan naik ke langit menuju salah satu dari 2 tempat terlarang di 9 surga Hongmeng, yaitu jurang yang melahap jiwa. Tempat terlarang besar lainnya secara alami adalah makam para dewa kuno. Sebulan kemudian, Fang Bufei mengendarai Senzu ke langit di atas jurang pemakan jiwa. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.